Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seri video pemicu kimia, seri video jawaban pemicu kimia organik 2. Oke, sekarang kita udah masuk ke nomor 3. Dan di nomor 3 kita punya 3 pertanyaan. Pertama, account for boiling points for these compounds. Jadi kita harus melihat pengaruh mengapa sih berbeda gitu dari yang senyawa ini berbeda itunya, padahal katanya dia mempunyai bobot molekul yang sama, yang nyaris sama. Lalu yang kedua itu kita harus melihat comfort dipole moment. Mengapa dipole moment ini berbeda? Tadi kita udah lihat di nomor 2 itu bahwa kepolarannya itu lebih polar, senyawa karbonil. Mengapa sih? Nah, nanti kita akan jawab di 3B. Oh, yang ketiga itu account for solubility, kelarutan dalam air, solubility H2O, kelarutan dalam air dari senyawa ini. Mengapa sih dia mengikuti urutan seperti ini? Lanjut, kita akan jawab dulu dari 3A. Mengapa senyawa yang berbobot molekul sama atau hampir sama ini mempunyai titik yang berbeda? Yang pertama, kita mengetahui bahwa molekul itu mempunyai beberapa interaksi. Yang pertama, interaksi van der Waals, lalu London. Nah, semuanya itu mempunyai interaksi London. Lalu, selanjutnya ada lagi, itu adalah interaksi dipol-dipol. Nah, interaksi dipol-dipol hanya dipunyai oleh propanon karena dia punya arah dipol ke atas, dan propanol cuman dimiliki oleh 2 ini saja, sehingga ketika kita memanaskan dua senyawa ini itu harus dengan suhu yang lebih tinggi untuk memecah ikatan dipol-dipol antar senyawa mereka sendiri. Itu jadi mereka jauh sekali meninggalkan propena dengan titik-titik yang cukup tinggi, perbedaan titik-titik yang cukup tinggi. Lalu mengapa ternyata propanol itu berbeda dengan propanol, lebih tinggi propanol? Karena kita mempunyai satu interaksi terakhir, yaitu interaksi ikatan hidrogen. Nah, hanya propanol yang mempunyai IH atau interaksi hidrogen. Nah, interaksi hidrogen itu terjadi ketika sebuah atom hidrogen diapit oleh dua atom elektronegatif. Jadi misalnya ketika kita lihat ada hidrogen di sini. Nah, ini misalnya kita anggap molekul alkohol lainnya, misalnya kayak gini. Molekul alkohol lainnya. Nah, di sini tuh ada interaksi yang disebut ikatan hidrogen. Ini interaksinya itu cukup lumayan untuk diputus antar sesama molekulnya, sehingga kita butuh lebih banyak lagi energi untuk memutus ikatan hidrogen ini, interaksi ikatan hidrogen. Karena itu bukan ikatan sesungguhnya, hanyalah interaksi saja, tapi tetap ini mempengaruhi kepada boiling point. Jadi dia lebih tinggi dibanding dari propanol yang hanya punya 3 interaksi, van der Waals, London, dan dipol-dipol, dan serta propena yang hanya punya van der Waals dan London. Jadi interaksi molekul ini adalah yang menentukan, yang ikut menentukan dalam boiling points atau titik didih dari senyawa. Oke. Selanjutnya kita masuk ke 3B, account for dipole moment. Jadi itu mengapa sih ada perbedaan dipole moment yang cukup besar gitu. Butena dia hanya ikatan rangkap. Jadi di sini ada terkonsentrasi memang elektron yang cukup lumayan karena ada ikatan pi. Jadi di sini ini ikatan karbon-karbon, tapi kita punya ikatan pi yang antara karbon-karbon juga. Jadi nanti di sini mempunyai konsentrasi elektron yang cukup, sehingga ada nilai dipol sebesar 0,3. Tapi dalam senyawa hidrokarbon kita anggap
kita anggap molekul ini itu non polar meskipun punya momen dipol di ikatan rakapnya, karena di sini ada elektron yang terkonsentrasi. Ada elektron yang terkonsentrasi meskipun di sana hanya ada 2 elektron saja yang terkonsentrasi, tapi tetap mempunyai momen dipol. Nah, mengapa ketika kita lihat propanon itu lebih besar? Karena dia benar-benar ada perbedaan nyata antara elektron negatif dan elektropositif. Elektropositif, elektronegatif. Karbon lebih elektropositif dibanding oksigen, dan juga di atasnya itu ada sebuah PeB. Ditambah ini double bond, dan di sini juga ada double bond. Artinya di sini ada elektron pi yang terkonsentrasi, sehingga dia itu jauh lebih mempunyai momen dipol, karena pertama ada perbedaan jelas antara elektropositif dan elektronegatif, sedangkan di sini sama-sama karbon yang sama, itu cenderung elektropositif. Di sini perbedaan berbeda, sehingga ada benar-benar penarikan elektron ke arah oksigen saja itu, dan karbon menjadi miskin oksigen, jadi miskin elektron, sedangkan oksigen menjadi kaya sekali elektron. Sehingga momen dipolnya itu ditambah dengan ikatan double bond di sini jauh lebih tinggi dibanding dari satu butena. Jadi itu adalah alasan mengapa dipol momen dari sini itu sangat berbeda jauh. Karbon double bond dan karbon karbonil. Accounts for solubility, artinya kelarutan. Kelarutan di sini kita bandingkan dengan H2O. Mengapa sih senyawa ini itu susah larut misalnya dalam air? Kalau kita berbicara tentang solubility, artinya kita berbicara tentang interaksi hidrogen atau interaksi ikatan hidrogen antara suatu senyawa A dan interaksi dengan H2O. Jadi pengertian ikatan hidrogen apa? Artinya ada atom hidrogen yang diapit oleh 2 senyawa elektronegatif, 2 atom elektronegatif. Ketika kita lihat alkana, mengapa dia itu sangat sulit untuk dilarutkan atau larut dalam air? Karena dia tidak punya atom elektron negatif, sehingga ketika ada molekul oksigen dan molekul air, dia itu tidak ada interaksi ikatan hidrogen, sehingga dia tidak bisa larut dalam air. Ditambah juga dia tidak polar, yaitu non polar, sehingga dia tidak mengikuti aturan like dissolve like gitu. Nah, karbonil polar, sehingga yaitu mengikuti aturan like dissolve like dengan H2O yang polar. Tapi mengapa si karbonil ini bisa, kalau misalnya untuk BM-nya rendah, sebenarnya dia itu sangat larut dalam air, karena ketika BM-nya rendah terjadi interaksi ikatan hidrogen antara oksigen dalam karbonil dengan hidrogen di sini dari air. Ada diapit oleh 2 atom oksigen, sehingga ini terjadi ikatan hidrogen. Tapi biasanya hanya untuk molekul-molekul kecil karbonil yang masih bisa berinteraksi dengan air, karena kalau sudah molekul besar itu akan sulit. Nah, mengapa sih alkohol dia sangat larut dalam air? Dan kita lihat dia sendiri itu mempunyai atom hidrogen. Jadi dia benar-benar sangat bisa berinteraksi ikatan hidrogen dengan air gitu. Bahkan berbeda dengan ini yaitu tidak soalnya kurang bisa untuk berikatan hidrogen dibanding dengan alkohol, sehingga kelarutannya itu akan jauh jelas alkohol lebih larut dibanding karbonil, dan karbonil jelas lebih larut dibanding alkana, karena alkohol juga dia polar, sehingga mengikuti aturan like dissolve like gitu, dengan hidrogen juga polar. Tapi karena faktor yang punya O dan H, interaksinya itu antara bahkan dengan dirinya sendiri pun dia ada interaksi ikatan hidrogen, sehingga nanti dia itu lebih mudah larut dalam air. Nah, segitu untuk nomor 3. Jadi kalau misalnya kita review lagi dari A, ini semuanya kita memainkan konsep dari hanya 2 ya, konsep kepolaran dan konsep interaksi senyawa, yaitu interaksi ikatan. Teman-teman harus hafal lagi, kimdasnya dibuka lagi kalau lupa lagi, karena ini sangat menentukan nanti di sifat fisik ataupun nanti di reaksi dari
yang sifat fisik dan sifat lainnya dari senyawa-senyawa yang sedang kita pelajari di karbon karbonil untuk kimia organik 2. Jadi kita anggap nomor 3 selesai.